Apinya justru masuk ke dalam tubuhnya dia. Sekarang justru jadi bayangan dengan api. Dan ternyata itu adalah Paramarisha Senani Daiba. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan, sedang minasan speak. Jadi mari kita selesaikan secuil cerita di Arc Fantasia ini. Kita 2 minggu itu melihat point of view-nya Rickert di dalam Falconia. Mari kita tutup semuanya. Kita akhiri perjalanan dilemanya si Rickert ini dengan sebuah kejutan gitu ya, dan sebuah aliansi yang aneh terbentuk di akhir cerita Arc ini. Mari langsung kita mulai aja, ini akan jadi part yang cukup seru. Silahkan di like, share, untuk pembahasan kali ini. Channel full sebelum sana speak. Mari kita mulai ceritanya. Chapter 339 sampai 341 melanjutkan dari part lalu. Kita lihat terakhir itu Rickert sedang berjalan-jalan melihat para pandai besi, gudang senjatanya Falconia itu seperti apa gitu ya. Dia sampai di sebuah reruntuhan. Tiba-tiba di belakang dia itu muncul si raksas. Salah satu anak buah, salah satu pentolan Takanodan muncul untuk menyerang, membunuh si Rickert ini. Dia target si Rickert. Tapi tiba-tiba si Rickert diselamatkan oleh Silat dan anak buahnya dia. Silat di sana muncul karena dia tuh kan pengen mencari tahu, pengen menguak sosok sang elang ini. Benerkah kalau dia ini sang Mesias gitu ya? Orang yang benar-benar akan membawa perubahan pada dunia. Kalau aku belum bisa lihat sendiri, aku nggak akan percaya. Dia mencoba mencari jawaban itu, mencoba mencari jawaban supaya klannya dia itu bisa pulih kembali, bisa berjaya kembali. Dan dia tahu Rickert adalah orang yang tepat, orang yang tahu sebenarnya masa lalu Griffith itu seperti apa. Maka dia lindungilah si Rickert ini, mencoba menggali informasi dari si Rickert. Kita langsung lihat si Silat dengan 2 cakramnya dia keluarkan, dia lemparkan ke salah satu reruntuhan, di mana di reruntuhan itu ada si raksas. Tapi kalau kalian lupa, raksas itu adalah klan Bakiraka juga. Sebelum dia berubah jadi apostle, dulu dia itu member klan Bakiraka. Sehingga dengan mudah cakramnya itu tadi ditangkap sama dia. Begitu sudah ditangkap, langsung sama raksas dilempar balik cakramnya. Tapi seketika pasukan Tapasa, mereka berdua langsung maju nge-cover si Rickert. Dan gak cuma menahan cakram, mereka pun langsung maju menyerang si raksas ini. Tapi tentu hasilnya nihil, karena raksas ini kan entah kayak bayangan, entah kayak cairan gitu ya. Dia tuh liquid banget, sehingga gak bisa terserang. Dan yang ada, justru para Tapasa ini ditarik kakinya oleh si raksas. Kita mengira kalau raksas itu berhasil menarik mereka, menjebak mereka, tapi ternyata para Tapasa lah yang menjebak raksas. Dari kaki mereka yang ditarik awalnya, mereka berubah, raksas lah yang dikunci akhirnya. Dipegangin nih, supaya nggak bisa kabur, supaya bisa langsung diserang oleh pemimpin mereka, Silat. Maka Silat langsung maju, nggak menyia-nyiakan kesempatan itu, diambil belatinya dia tusukin ke arah mukanya si raksas. Di saat itu si raksas terbelah mukanya, topengnya rusak gitu ya. Tapi seketika, raksas justru muncul di belakangnya Silat dan berhasil melukai si Silat. Dan dari sana akhirnya formasi mereka pun pecah. Para pasukan klan Bakirakanya pada mundur, raksas pun juga mundur. Di situ kita tahu bahwa apa yang kita sangka tuh ada topengnya gitu ya. Di balik topeng itu bukan wajahnya si raksas. Dan di situ si raksas tuh agak sedih gitu ya, karena ini topeng favoritnya dia. Karena ini hancur, akhirnya dia sekarang bad mood. Ada gitu ya, apostle bad mood. Beneran tapi dia bad mood. Maka akhirnya dia memutuskan, oke, aku mundur aja lah. Nanti malam aku akan kembali, aku akan bunuh kalian semua. Maka akhirnya sudah, raksas pun pergi. Sembari disaksikan para pasukan Bakiraka ini ya, para klan Bakiraka, Silat dan pasukan Tapasanya dia gak mengira kalau raksas ini bakal sekuat ini sekarang. Setelah itu mereka pun mau lanjut nih ceritanya, mau investigasi si Rickert. Tapi si Rickert itu kayak mencoba mengingat-ingat, ini si Silat ini kok rasanya aku pernah lihat di mana ya dulu ya. Dan dia baru ingat kalau ternyata Silat ini itu adalah si pejuang yang pernah buy one sama si Guts waktu di camp Takanodan. Dan dari situ, si Rickert bukannya menolak gitu ya, dia nggak akan menolak kerjasama. Dia bilang, kalian mau tahu tentang Griffith sebenarnya gitu kan, kalian mau tahu cerita lengkapnya seperti apa kan, akan aku ceritakan, aku kasih tahu. Tapi aku punya ide lain, aku punya penawaran buat kalian, apakah kalian mau atau enggak. Penawarannya apa? Mari kita lanjutkan dulu. Kita kembali ke penginapan, di mana di situ ada Erika sedang menanti si Rickert. Si Rickert akhirnya kembali pulang, disambut sama Erika. Tapi Erikanya kaget karena di belakang Rickert ada 3 orang dengan jubah, dengan penampilan yang aneh dan menakutkan. Jadi Silat dan pasukan Tapasa ngikut sama Rickert nih. Si Erika ketakutan gitu kan, sampai ini para Tapasa 2 gede-gede dibilang orc sama dia.
Tapi anyway, akhirnya luka keluar gitu ya, dan dia juga kaget, ini Rickard kok bawa orang lain. Tapi Rickard bilang mereka ini bodyguard aja, karena dia baru aja diserang sama salah satu anak buahnya Griffith. Karena mereka pun coba cerita di sana, dan karena ini terlalu rame, terlalu penuh banyak orang gitu ya, akhirnya dua tapasannya ini disuruh bersembunyi dulu ke kandang kuda. Nah di sana si kakek penjaga kandangnya ini yang melihat ada orang-orang rame ini, diliatin tuh sama dia, dan kelihatannya si kakek ini kenal tuh dengan para tapasa dan silat. Tapi sementara itu kita lihat nih Rickard yang mengaku gitu ya, bercerita kepada Luka tentang semuanya. Setelah sebelumnya dia ngegampar Griffith, sekarang dia diburu, dikejar sama anak buahnya, pengen dibunuh. Dan dari situ dia bilang, memang udah fix aku nggak bisa tinggal di Falconia, malam ini aku akan pergi dari Falconia. Nah hal ini akhirnya kan memicu beberapa pertanyaan. Yang pertama, oke deh mau pergi dari Falconia supaya aman gitu ya, tapi kenapa nggak pertama coba minta maaf aja dulu ke Griffith? Toh kan kamu temen lama gitu maksudnya, barangkali bisa dimaafin. Tapi tentu opsi minta maaf nggak muncul di kepala Rickard. Pertanyaan kedua, oke mau keluar dari Falconia silahkan, tapi mau pergi kemana? Dunia ini kan chaotic banget, chaos di mana-mana, monster di mana-mana. Emang ada tempat yang aman? Nah ternyata ada tempat yang aman, dan itu muncul dari mulutnya si Silat. Si Silat bilang desanya dia, tempatnya tuh kayak di gunung terjal gitu ya, batu-batu semua. Desa kami inilah desa klan Bagiraka, itu aman. Kami selama ratusan tahun tinggal di sana, bikin desa di sana, berlatih menjadi assassin di sana, dan gak banyak orang bisa tahu atau bahkan masuk. Sehingga para monster-monster juga gak mungkin bisa masuk dengan gampang. Jadi itu tempat yang sempurna, kalau memang mau sembunyi, silahkan ke sana aja. Dan ini adalah saat yang tepat gitu, karena sekarang dia sendiri juga mau kembali ke desanya dia. Dia dan pasukan tapasannya tuh ngerasa mereka tuh sebelumnya sudah mengabdi, sudah memberikan jasa dan pelayanan mereka tuh kepada seorang kaisar yang brengsek, bengis, dan ternyata bukan manusia, si Ganiska. Mereka pun akhirnya jadi mikir-mikir, apakah mereka bakal memberikan jasa mereka lagi, mengabdi lagi kepada orang yang bukan manusia lainnya, yaitu Griffith. Mereka nggak mau, maka ya udah mereka pengen balik ke kampung halaman. Dari sana ya udah, Rickard kalau mau ikut silahkan aja, di sana masih bakal aman. Rickard pun menyetujui hal itu. Pertanyaan ketiga sekarang, perkara Erika. Kayak di part kemarin, mau dibawa apa enggak ini cewek? Ini masih kecil, lebih aman di sini. Hidupnya bakal terjamin, bakal aman. Kalau emang iya, si Luka yang bakal tanggung jawab, bakal diurusin sama dia. Tapi Rickard dengan yakin sekarang udah dengan mantap dia bilang, enggak, Erika aku bawa, dia ikut denganku, aku akan jaga dia. Maka akhirnya sudah fix semuanya gitu. Udah keputusan, udah bulat, malam ini mereka akan pergi ke desanya klan Bagiraka, mereka akan tunggu di sana dulu dan menguak kebenaran soal Griffith lebih jauh. Itu plan untuk kaburnya. Tapi ada plan lain yang harus mereka lakukan. Mereka ingat, malam ini, habis ini ya nggak lama lagi, mereka bakal diserang sama raksas. Dan Silat tahu raksas ini orangnya emang segitu keras kepalanya. Jadi kalau dia udah ngomong A, pasti bakal dilakuin. Jadi mari kita tunggu aja, kita coba lawan aja ini si bayangan brengsek ini. Dan beneran aja, di luarnya gitu ya, di luar penginapan ini udah ditandain sama raksas. Raksas di atas bangunan-bangunan, dia udah scouting, dia sudah siap menyerang si Rickard. Di situ kita lihat berapa waktu setelahnya gitu ya, si Rickard kelihatannya lagi berkemas-kemas, lagi bawa box gede-gede gitu ya, mau pindahan kan ceritanya nih ya. Nah itu diikutin, diintai nih sama si raksas. Raksas mencoba cari celah, cari waktu yang tepat untuk menyerang. Begitu dia udah makin dekat ke Rickard, tiba-tiba dia kaget. Karena di sekeliling dia, itu ada kembang api nyala. Kembang api ada banyak nyala terang banget, yang mana tujuannya tentu untuk menyinari. Supaya nggak terlalu gelap, supaya kelihatan raksas ada di mana. Dan tiba-tiba si Rickard udah langsung nyiapin crossbow-nya dia. Diarahkan ke raksas, ditembakinlah panahnya dia. Dia tembakin habis-habisan, dan raksas sebenarnya juga kena dengan telak. Badannya kena, tapi kayak aku bilang, entah liquid, entah cairan, atau bayangan gitu ya. Anak panennya semua tembus badan. Semuanya tembus, dan kalaupun ada yang merusak, lagi-lagi topengnya si raksas doang yang rusak. Yang mana hal ini bikin si raksas bad mood lagi. Yang akhirnya bikin serangan Rickard dihentikan sama si raksas. Tapi si raksas di situ memuji keberanian Rickard karena di mana-mana gitu ya. Orang tuh harusnya kalau ketemu iblis, ketemu apostle, kabur, melarikan diri. Tapi si Rickard di sini justru nantangin, justru melawan balik. Di situ Rickard menjawab, dia tuh udah diikutin sama iblis dari lama. Ada salah satu kaum kalian tuh mengintai aku dari lama. Jadi menghadapi iblis bukan hal baru buat aku. Di situ si raksas menjawab, memang biasanya apostle tuh seperti itu. Ada apostle-apostle yang begitu punya target, satu target itu diikuti terus-terusan. Mau sampai kemanapun bakal tetap diintai. Pun halnya dengan aku, yang mana aku sangat terikat sekali. Aku mengincar sekali sang elang, di mana aku ingin membunuh sang elang.
Ucapan raksas itu bikin kaget Rickert. Tapi Rickert gak bisa kaget lebih lama lagi karena raksas tiba-tiba diserang sama silat. Pakai semacam kayak cambuk gitu ya. Tapi tali cambuknya, tali pecutnya itu kayak benang, jumlahnya ada banyak gitu ya. Di situ sang pemimpin klan Bakiraka pun muncul. Silat 1 lawan 1 akhirnya dengan si raksas. Silat maju dengan cambuknya dia gitu ya, dan udah diayunkan habis-habisan. Tapi si raksas gak kena. Raksas bisa menghindar dengan cukup baik. Tapi jangan lupa, silat ini adalah assassin. Tiba-tiba di kaki kirinya, di sela-sela jarinya, dia keluarin belati kecil. Itu belati dia sabetin, dan itu berhasil menggores pipinya si raksas. Raksas yang terluka tentu nggak diam begitu aja. Dia keluarkan belatinya dia, pisaunya dia gitu ya. Beradulah akhirnya ini. Raksas versus silat. Mereka beradu mati-matian sampai akhirnya si raksas memuji kekuatannya si silat ini. Karena dia nggak menduga anak dari sang ketua klan Bakiraka ini sekarang udah kuat banget. Berkembang jauh sekali dibanding dulu saat terakhir mereka bertemu. Dan si silat memang mengiyakan dulu tuh dia sangat sombong, sangat arogan gitu. Merasa dia cukup kuat, sangat kuat. Sampai suatu ketika dia ketemu seorang petarung, seorang pria dengan pedang besar. Dan disitulah dia baru sadar kalau ternyata dia tuh cemen. Ternyata kekuatannya dia tuh nggak seberapa, nggak sekuat itu. Rickert yang mendengar percakapan ini rasanya ngerti siapa pria yang dimaksud sama silat itu tadi. Tentu itu adalah Guts. Tapi anyway, sayangnya kesempatan buat melawan raksas ini sudah mulai mengecil. Karena tadi kalau kalian ingat, yang menerangi malam hari, menerangi supaya raksas itu kelihatan visible, itu adalah kembang api. Kembang apinya itu akhirnya sudah mau habis. Sumbunya udah mulai mengecil, apinya udah mulai habis, dan akhirnya sudah mulai gelap gulita. Tapi ternyata itu bagian dari rencana juga. Karena rencana yang sebenarnya adalah para tapasa ikut support dari belakang. Mereka pakai obor, pakai api, dan mereka berniat membakar si raksas ini. Silat yang sudah mengulur waktu dari tadi akhirnya mundur. Para tapasanya dia menyiapkan apinya, menyiapkan obor, langsung diarahkan, ditembakkan apinya ke arah si raksas. Yang mana tentu kita mikir, ini bayangan harusnya kebakaran. Dia harusnya terbakar, terluka parah. Tapi sayangnya enggak. Karena si raksas justru menyerap apinya itu tadi. Apinya justru masuk ke dalam tubuhnya dia. Sekarang justru jadi bayangan dengan api. Dan dia makin membesar akhirnya. Jadi gede banget gitu kan, nggak bisa terhentikan. Di situ raksas yang sedang berapi-api, dengan tangannya dia yang lancip itu, dengan belatinya dia tusukin ke arah kandang kuda. Ada kuda di sana, ditusuk sama dia, ditarik keluar, dan langsung dibelah dua sama si raksas. Dibelah dua langsung sama dia, dan langsung dilemparin ke arah Rickert, silat, dan pasukan tapasa. Nah, si Erika yang dari tadi itu melihat pertempuran Rickert dan orang-orang asing ini ya, silat dan pasukan tapasa ini, dari tadi dia ngeliatin terus bersama dengan Luka. Karena si raksasa yang menggila sekarang kayak gini, dia panik. Dia pengen menyelamatkan Rickert. Dia pun akhirnya lari. Tadinya dia sembunyi doang nih, dia lari, akhirnya lari mengejar si Rickert. Yang mana tentu itu adalah keputusan bodoh. Si Luka yang kaget karena ini cewek tiba-tiba lari gitu aja gitu. Ini gadis tiba-tiba lari gitu aja, dikejar dong. Tapi sayangnya itu terlambat karena Erika yang dilihat sama raksas akhirnya ditarik kakinya, dilempar ke udara, dan mau diserang sama si raksas. Di situ si Erika yang kakinya ditarik gitu ya, dia bener-bener udah kayak di depan matanya si raksas, mau diserang, mau dicabik, dibelah dua gitu kan. Semua orang panik tentunya. Dan di situ silat bisa tetap dengan tenang. Dia coba lempar cakramnya dia menghentikan serangannya raksas ini. Tapi raksas yang wujudnya bayangan seperti ini, dia bisa menangkap cakram-cakramnya itu tadi. Serangan itu nggak berlaku. Si Erika bener-bener udah tinggal sedikit lagi dikoyak badannya. Tapi tiba-tiba raksas kaget. Karena dari tubuhnya dia muncul banyak ular. Sekujur tubuhnya dia muncul. Dan itu semua menggigiti dia. Dia kan kaget gitu ya. Dia juga merasakan karena digigitin sama ular, badannya dia kaku. Dia nggak bisa menggerakkan badannya dia. Maka akhirnya si Erika jatuh. Si Erika begitu jatuh dari udara cukup tinggi gitu ya, tiba-tiba ditangkap, diselamatkan oleh seorang kakek-kakek yang mengapung di udara. Kakek-kakek berjubah ini menyelamatkan Erika sambil bilang, utangku sudah aku lunasi, wahai gadis kecil. Semua orang tersentak gitu kan. Ini siapa ini orang? Kok tiba-tiba dengan mudahnya melayang di udara? Akhirnya si kakek-kakek ini memperkenalkan diri. Dia buka tudung jaketnya sembari bilang, dia juga salah satu orang yang terbuang. Dan ternyata itu adalah Paramarisha Senani Daiba. Jadi beberapa dari kalian sudah berhasil menebak dengan tepat, atau mungkin memang udah baca mangganya ya. Si Daiba itu selama ini itu bersembunyi di dalam Falconia, cari aman sebagai penjaga kandang. Makanya dari kemarin, dari 2 part lalu dia bisa hipnotis. Karena hipnotis bukan sebuah sihir yang luar biasa buat dia. Kakek Daiba ini muncul di depan Rickert dan semua pasukan klan Bakiraka ini ya, sembari bilang, aku tahu kalau kalian mau pergi, gimana kalau aku kasih penawaran.
ajak aku pergi, bawa aku pergi keluar dari Falconia. Aku akan bantu kalian menangkan pertempuran ini. Aku akan bantu kalian kabur dari pertempuran ini. Si Silat yang mendengar hal itu, tanyalah ke Rickert. Dimana kelihatannya si Rickert ini udah fix dijadikan pemimpin nih ya. Si Silat percaya banget sama si Rickert. Dia tanya, bos gimana? Si Rickert bilang, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada alasan juga kita tolak kan. Kita justru terbantu dan ya udah. Gimana pun caranya sekarang kita harus selamat dari kondisi ini. Maka akhirnya kakek Daiba yang mendengar hal itu, dia buat segel di tangannya. Dia sebuah segel kecil doang gitu ya. Satu gerakan doang. Tiba-tiba dari area pemukiman itu banyak banget ular keluar. Dan nggak cuma ular, bahkan tikus-tikus pun juga keluar. Segerombolan, satu kawanan tikus dan ular itu muncul semua menyerang menggerogoti si raksas. Si raksas makin nggak bisa bergerak dong, digerogoti satu badan semua. Akhirnya karena ini si Erika pun bisa diselamatkan, diamankanlah ke Rickert gitu ya. Dan di situ kakek Daiba sudah menyiapkan rencana untuk kabur. Tiba-tiba dari bangunan belakang, kandang belakang, keluar monster garudanya si Daiba. Jadi kalau kalian ingat selama 2 part kemarin, di belakang kandang kuda itu ada bangunan lain, ada kandang lain yang katanya di dalamnya itu ada monster, ya kan? Nah, monsternya itu emang beneran monster dan ternyata ya itu adalah garudanya si Daiba. Ditaruh di sana sama si Daiba. Maka ya udah dong, dengan semua monster-monster burung ini muncul semua, keluar semua gitu kan, dan si Daiba bilang inilah jalan keluar kita, ini cara supaya kita bisa kabur. Mereka pun naik semua ke atas Garuda. Rickert, Erika, pasukan Tapasa, Silat, termasuk kakek Daiba sendiri, semuanya naik, semuanya pengen kabur. Mereka melarikan diri secepat mungkin, mereka terbang ke udara. Mereka pikir mereka sudah bisa selamat gitu, tapi ternyata si raksas belum kalah. Raksas justru makin tambah besar, jadi gumpalan bayangan gede banget gitu kan, dan itu udah bener-bener mau mengejar mereka semua. Di saat seperti ini kan udah porak-poranda gitu ya. Orang-orang di pemukiman pada keluar semua, pada kaget, ini ada apa? Tadi ada bangunan hancur meledak di mana-mana, ada kembang api tadi, ada api sekarang gitu kan. Mereka bingung. Pun hanya dengan semua cewek-cewek teman-temannya luka pada keluar semua. Mereka pengen menyaksikan berhasil apa enggak Rickert dan Erika kabur. Begitu para gadis ini pada ngumpul semua, si kakek Daiba melemparkan sekantong berlian kepada para gadis ini sebagai bentuk rasa terima kasih selama ini. Dan akhirnya di sana ini pasukan aliansinya si Rickert ini yang berusaha untuk kabur akhirnya disadarkan sama Erika. Erika ngeluarin bubuk mesiu gitu ya, sekantong bubuk mesiu. Dia kasih ke Rickert, Rickert kamu gunakan ini. Rickert akhirnya mengeluarkan bazooka yang dia ciptakan sendiri. Dia masukin bubuk mesiunya, dia arahkan ke arah si raksas dan ditembakinlah ini bazooka. Langsung meluncur, langsung masuk ke dalam tubuhnya raksas dan langsung meledakkan tubuhnya raksas. Di sana, Rickert dan pasukan aliansinya dia yang terdiri dari orang-orang aneh ini ya, akhirnya berhasil selamat dari kondisi yang sangat menegangkan ini. Mereka pun kabur dengan garuda-garuda yang ada 3 ekor gitu ya. Mereka semua kabur melintasi gerbang Falconia sembari dilihat oleh semua orang, dilihat oleh Luka dan para gadis-gadis, pun dilihat oleh Griffith. Griffith hanya melihat teman lamanya dia ini sekarang sedang pergi keluar sana, menyiapkan rencana, mencoba mencari tahu lebih banyak hal tentang dirinya dan cara untuk mengalahkan dirinya. Dan dengan begitu, selesailah secuil cerita di dalam Falconia. Kita tunggu nantinya seperti apa gitu ya kelanjutannya, update-nya. Ini aliansinya Rickert yang orang-orang aneh semua ini, berhasilkah mereka tuh sampai di desa klan Bagiraka? Apa gebrakan yang akan mereka lakukan? Apakah nanti mereka akan reuni dengan si Guts gitu nantinya? Pada saat video ini tayang, itu pun masih belum ada kabar lebih lanjut. Jadi mari kita tunggu sama-sama. Tapi untuk sekarang itu aja dulu. Mulai minggu depan kita kembali on track. Kita lanjutkan perjalanan Guts dan semuanya di kapal Seahorse mencapai ke Elfhelm. Silakan ditunggu Sabtu depan. Untuk sekarang silakan dilihat videonya. Kalau mungkin bahasan kali ini, jangan lupa komentar, share kalian, dan terakhir sorry full Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadasai minasan.